Hai semua, apa kabar? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Lama banget nih aku nggak upload video, tapi kali ini aku upload video. Maaf banget ya teman-teman yang kemarin mungkin masih nunggu giveaway yang aku bilang bakal aku ulang. Aku soalnya lagi dalam keadaan berduka kemarin, jadi aku belum bisa bikin video, dan ini aku baru bisa buat kumpulin tenaga buat bikin video. Nah teman-teman jangan lupa ya, jaga kesehatan semua. Jadi teman-teman, di video kali ini aku mau kasih tips tentang apa aja sih kesalahan kita dalam mengelola keuangan. Semoga dengan penjelasan aku ini kalian bisa tahu nih, selama ini kita salah atau enggak nih dalam mengatur keuangan. Tonton videonya sampai habis ya. Kesalahan-kesalahan apa aja sih yang kita lakukan dalam mengatur keuangan? Untuk kesalahan yang pertama yaitu karena kita tidak membuat budgeting. Jadi ketika kita gajian, banyak sekali orang, mungkin termasuk saya juga dulunya, tidak membuat budgeting. Karena tidak membuat budgeting ini akan menyebabkan terjadi dua hal akibatnya. Yang pertama yaitu kita akan merasa kaya, karena kita melihat uang kita sekali gajian itu kan banyak, jadi kita akan merasa kaya. Dan karena kita merasa kaya, akhirnya menyebabkan lagi kita belanjakan uang sesuka hati, karena kita nggak tahu ini skala prioritas uang ini harus digunakan untuk apa dulu, karena tidak adanya budgeting yang kita buat ketika kita gajian atau menerima uang. Selanjutnya, kesalahan mengatur uang yang kedua yaitu tidak pernah mencatat pengeluaran. Mungkin ada orang yang sudah membuat budgeting tapi nggak mencatat pengeluaran. Itu sama aja bikin kita nggak pernah tahu uang kita itu habis dipakai untuk apa aja. Jadi kita akan berpikir perasaan uangnya cuma dipakai buat ini, perasaan cuma dipakai buat ini, akhirnya cuma perasaan aja. Karena nggak pernah dicatat, akhirnya kita nggak punya rem ini untuk nahan pengeluaran. Kita nggak punya evaluasi untuk melihat pengeluaran mana aja yang terlalu boros kita gunakan uang ini, kita habis terlalu banyak kemana aja. Lanjut, untuk kesalahan mengatur uang yang ketiga yaitu kita tidak mendahulukan menabung ketika kita punya uang atau ketika kita gajian. Jadi ketika kita punya uang, yang pertama itu harusnya kita menabung, tapi kita kebanyakan orang itu selalu berpikir tunggu ada sisanya baru ditabung. Padahal itu pemikiran yang salah, karena kemungkinan besar itu nggak akan ada sisanya kalau kita mau pakai pola yang begitu. Atau bisa juga orang ini berpikir takut nggak cukup kalau uangnya ditabung duluan, nanti diambil lagi buat bayar-bayar kebutuhan. Harusnya ini kita mindsetkan di otak kita tabung duluan uangnya, dan kita jangan ganggu gugat uang itu sama sekali, karena itu uang tabungan, kecuali memang kebutuhan yang mendesak. Lanjut, untuk kesalahan yang keempat yaitu tidak memisahkan rekening tabungan dan uang belanja. Mungkin teman-teman di sini ada nih yang udah melakukan menabung duluan atau menyisihkan uang untuk ditabung, tapi nggak dipisah rekening tabungan dan uang belanja. Itu sama aja menyebabkan uang kita ini kan tercampur di satu rekening. Akhirnya karena uang tercampur di satu rekening, saldo rekening kita ini kelihatannya banyak, padahal itu uang yang terpisah antara uang tabungan dan uang belanja. Jadi karena kita lihat saldo rekening banyak, kita merasa kaya kembali nih, akhirnya belanja lagi sesuka hati. Apalagi kalau rekening tabungannya ada m-banking, wah udah selesai deh, pasti bakal dipakai belanja terus-terusan. Lanjut, untuk kesalahan yang kelima yaitu kita suka belanja dengan berhutang, apalagi menggunakan kartu kredit. Wah, godaannya luar biasa itu, kita belanja menggunakan kartu kredit untuk beli barang-barang mewah, tapi kita nggak langsung lunasin bayarnya karena kan gaji kita nggak cukup. Akhirnya bayarnya dengan minimal payment atau cicilan tetap. Padahal nih kalau pembayaran dengan minimal payment itu kan bunganya ada. Jadi misal kalian bayar 300.000, itu kemungkinan bunganya ada 50.000, jadi yang masuk cuma 2,5, jadi akan
nggak pernah habis-habis itu cicilan kalian. Kalau cicilan tetap juga masih mungkin agak lebih ringan bunganya, tapi kan sama aja nih ya, lebih baik kita nabung dulu baru belanja. Terus untuk metode yang baru ini ada pay later. Pay later itu biasanya ada di e-commerce tuh, yang sekarang udah nganjurin buat pembayaran pay later. Wah, itu luar biasa banget, surga banget bagi orang yang suka belanja tapi nanti bakal pusing sendiri buat ngebayarinnya gimana. Jadi lebih baik jangan pernah berhutang untuk belanja, apalagi untuk kebutuhan-kebutuhan yang konsumtif. Selanjutnya yang kesalahan keenam itu kita suka pegang uang cash terlalu banyak. Jadi kadang kita ada mendengar tuh mitos kalau pecah uang 50.000 atau 100.000 itu cepat habis. Sama aja itu artinya dengan pegang uang cash terlalu banyak ya kan. Itu kalau memang pegang 50.000 atau 100.000 aja bakal cepat habis. Apalagi kalau kita pegang uang cash lebih dari itu, wah pasti bakal tarik-tarik. Apalagi kalau misalkan pas kita lagi jalan nih ke mall atau lagi jalan sama teman kemana, terus lihat uang di dompet banyak, pasti kita akan bakal tarik terus. Akhirnya pas sadar ketika di rumah uangnya habis, padahal uangnya itu harusnya dipakai bayar yang lain-lain, tapi karena dipegang semua akhirnya kepake buat belanja kebutuhan yang gak penting. Karena ketika pegang uang banyak, mindset kita itu kalau uang kita beneran banyak, padahal itu semua hanya ilusi. Padahal uang yang banyak itu akan dibayarkan dengan kebutuhan yang juga banyak. Lanjut untuk kesalahan yang ketujuh, yaitu kita gengsian dan gak komitmen. Jadi ini dua hal yang bisa menjebloskan kita ke jurang kegelapan, karena kita gengsian lihat teman beli barang baru, akhirnya kita kepengen juga. Apalagi cewek-cewek nih merasa baju, tas itu aja, sepatu itu aja, jadinya beli lagi, padahal udah satu lemari itu penuh, tapi merasanya kayak nggak pernah ganti. Akhirnya belanja lagi, uangnya habis. Terus diajak temen nongkrong itu ayu terus. Apalagi nih kalau orang yang kerja nih biasanya ngajak ngopi, pasti akhirnya tiap hari pulang kantor, yuk ngopi dulu yuk. Iya, nggak enak buat nolak, takut dikatain pelit, takut dikatain kuper lah mungkin. Karena gengsiannya itu akhirnya bikin dia nggak komitmen. Jadi biarpun dia udah buat budgeting tapi nggak komit, karena dia ngikutin lingkungannya ini, nggak bisa menahan diri. Nah, itu tadi 7 kesalahan dalam mengelola uang. Kira-kira ada nggak nih di teman-teman yang nyangkut nih, kayak teman-teman semua mengelola uang, atau mungkin ada beberapa? Kalau memang ada, berarti sudah waktunya untuk dirubah cara mengelola uangnya supaya uangnya nggak cepat habis. Karena penting banget di masa pandemi ini kita punya tabungan, karena kita nggak tahu sampai kapan kita bisa kerja, sampai kapan ekonomi ini akan baik-baik aja. Jadi memang wajib banget, walaupun bukan pandemi, menabung itu wajib banget, tapi ketika pandemi ini semakin penting banget tabungan itu. Sampai di sini dulu ya video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau memang teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Sampai jumpa.